Oke, rupiah tembus 17.600. Banyak narasi yang mengarahkan ke panik. Ada yang bilang ini kayak 98, bahkan ada yang nyuruh beli dolar sekarang juga. Dan kalian kadang bingung dan bertanya-tanya, ini beneran darurat atau kita semua cuma lagi dimanfaatkan buat panik? Sebelum kita bahas itu, kalian harus perhatikan satu kerangka berpikir ini. Karena ini bukan soal rupiah semata. Ini soal bagaimana otak kita memproses informasi ekonomi. Ada pesan dari Daniel Kahneman dan Amos Tversky dalam buku Judgment Under Uncertainty, Heuristic and Biases, yang bilang kita punya bias kognitif yang namanya availability heuristic. Kita nilai seberapa bahaya suatu situasi bukan dari data, tapi dari seberapa gampang kita ingat kejadian serupa. Dan trauma 98 itu melekat banget di memori kolektif masyarakat Indonesia. Makanya setiap ada bilang kurs goyang, otak kita langsung lompat ke skenario terburuk. Tapi masalahnya, otak yang panik itu bisa salah baca situasi. Dan hari ini, seperti apa situasi sebetulnya? 1998, cadangan devisa Indonesia tinggal sekitar 17 miliar US dollar. Nyaris habis. Rasio utang luar negeri swasta meledak. Perbankan bangkrut massal, IMF harus turun tangan kasih bailout darurat. 2026, cadangan devisa Indonesia di atas 150 miliar US dollar. Perbankan masuk kategori sehat dengan CAR, Capital Adequacy Ratio, jauh di atas ambang minimum. Konsumsi domestik masih jalan, fundamental ekonomi real juga oke. Ekonom Nuril Rubini dalam bukunya Krisis Economics ngasih kerangka yang clear. Krisis sistemik itu butuh 3 hal berbarengan. Sistem keuangan yang rapuh, utang yang nggak terkendali, dan hilangnya kepercayaan pada institusi. Hari ini, 3 syarat itu nggak ada di Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang ini kayak 98, landasannya apa? Oke, terus kenapa rupiah bisa tembus 17.600? Kalau fundamentalnya oke, kok bisa jatuh? Ini pertanyaan yang benar dan jawabannya sederhana. Karena dolar AS lagi ngamuk di global. The Economics dan Bloomberg udah catat ini. Yen Jepang, won Korea, baht Thailand, semua mata uang Asia ikut tertekan. Ini bukan kelemahan Indonesia. Ini adalah imbas dari kebijakan suku bunga tinggi, the Fed, yang bikin investor global narik duitnya balik ke dolar Amerika Serikat. Dan yang penting, Bank Indonesia sama Kementerian Keuangan nggak tidur. Kepala Dewan Komisioner OJK dan Pak Purbaya udah keluar dan ngomong langsung ke publik. Intervensi pasar udah berjalan. Ini bukan krisis yang didiamkan. Coba kalian dengerin sebuah teori, dan ini bukan omong kosong motivasi. Teori ini dari Josh Akerlof dalam An Economic Theories Books of Tales, yang udah jelasin fenomena self-fulfilling prophecy dalam ekonomi. Kalau cukup banyak orang yang percaya krisis itu akan terjadi dan bertindak seolah krisis udah ada, borong dolar, menimbun sembako, narik tabungan, ya krisis itu bisa beneran terjadi. Bukan karena fundamentalnya yang buruk, tapi karena perilaku paniknya sendiri. Jadi, jika masih banyak narasi yang mengarah kepada pesimistik, bahkan menimbulkan kepanikan tanpa kalian sadari, kalian malah berkontribusi terhadap kondisi yang tidak kita harapkan. Karena informasi yang disebarkan punya konsekuensi ekonomi yang nyata. Jadi buat kalian yang nonton ini, saya mau wrap up dengan 3 poin simpel. Pertama, bedakan gejolak kurs dengan krisis sistemik. Rupiah melemah itu sinyal, bukan vonis. Cek datanya dan jangan dengerin perasaan. Kedua, konteks itu adalah segalanya. Mata uang semua negara Asia lagi tertekan karena sentimen global. Ini bukan kegagalan domestik. Ketiga, kalian punya kuasa untuk tidak memperparah situasi. Berhenti forward hoax, berhenti panic buying, itu adalah kontribusi nyata kalian buat jaga stabilitas ekonomi. Saya nggak bilang semua baik-baik saja, dan nggak ada yang perlu diwaspadai. Tapi kepanikan yang nggak berbasis data itu bukan kewaspadaan, itu cuma keributan yang mahal harganya.